Mohon izin, mungkin satu aja Mas. Saudara terdakwa ini ketinggalan ini. Saudara mengatakan kan tidak melakukan caci maki segala macam kan, tidak ada. Coba saudara dalam keterangan kemarin kan mengatakan bahwa tidak ada kebencian kepada Pak Jokowi, tapi kalau tidak salah kepada rezim ya, kepada rezim. Bahwa saudara juga di konten podcastnya itu banyak juga yang saya ikuti juga. Ini pertanyaan saya, saudara tidak menyebutkan itu caci maki ya, tapi dalam setiap konten, tidak semuanya itu saudara kan panutan bahwa punya pesantren segala macam dan punya punya pengikut yang saudara ini diposisikan sebagai contoh atau suri toladan. Yang ingin saya tanyakan, saudara kan mengatakan tidak pernah ngomong masalah caci maki, tapi saudara sering mengatakan jancuk, matamu picek, itu apa itu? Itu kalau di Jawa Timur keakraban. Sama, saya seperti di Jawa Timur juga. Iya. Tapi kalau ketika dilontarkan di dalam bentuk emosional, yang saya jancukkan itu koruptor. Oke. Ya, saya nggak pernah jancuk kepada fakir miskin, enggak. Kalau koruptor. Matamu picek menurut ke seseorang, iya, matamu picek koruptor. Iya. Kenapa? Nah, maksudnya itu apa, enggak terlalu kasar atau gimana? Oh, matamu picek gitu. Enggak, itu untung matamu picek. Ya itu koruptor konteks ini maksudnya saya hanya berpesan lebih baik jangan berkata kasar Gus gitu aja. Oke, saya paham. Itu di luar konteks ya. Ada bagaimana Pak, tapi kalau di persidangan jadi kalau koruptor itu dibilang matamu picek itu masih untung Pak Jaksa ya. Harusnya digantung gitu koruptor itu. Barakallah. Sedikit ya saudara tentang majelis. Tadi dari jawaban-jawaban yang saudara sampaikan itu motivasi terdakwa spontan. Itu satu ya. Nah itu kalau dihubungkan dengan pernyataan saudara mengenai minggu yang lalu karena saudara merasa dizolimi. Nah itu tolong dijelaskan dulu. Spontan dengan dizolimi. Iya. Waktu saya lihat videonya Babang Tri pada momentum itu spontan majelis. Ya, ini siapa ini? Kok unik orang ini, berani orang ini. Nah, jadi momentum berikutnya seolah-olah muncul satu chemistry ya, muncul satu resonansi. Ini berarti ini orang sama-sama didolimi dengan saya ini. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi ketika lahir podcast itu memang lahir spontan. Saya cari orang ini spontan, tidak ada motivasi apa-apa. Oke, cukup. Kemudian ini soal ini tadi mengenai harapan saudara. Baik. Harapan saudara tentang isu yang disampaikan Babang Tri mengenai ijazah palsu, kemudian saudara mau mencari kebenarannya dengan mubahalah, kemudian ya. Nah, kemudian lantas harapan saudara tidak diselesaikan dalam persidangan. Harapan saudara diselesaikan forum diskusi mungkin di kampus atau juga di MUI begitu ya tadi ya. Nah, kemudian saudara yakin dengan cara seperti itu akan diperoleh kebenaran. Dengan cara seperti apa yang saudara harapkan tadi? Ya minimal hidup akal sehat kalau bahasanya Rogi dia. Saya jadi terkontaminasi dengan Rogi. Ya. Kebebasan berpikir itu kan minimal hidup yang mulia ya. Kalau kita selesaikan di kampus, simposium, itu kan. Dan seandainya saya presidennya, mungkin akan saya selesaikan dengan cara begitu. Udah, Babang Tri, itu coba riset, ini selidiki, ini ijazah asliku, udah. Ini Babang Tri ini cerdas orangnya, udah bikinkan perpustakaan, bikinkan percetakan. Mungkin malah saya apa istilahnya, tak manjakan malah kalau saya punya rakyat kritis begitu. Oke. Kemudian di dalam diskusi itu, taruhlah Jokowi hadir membawa ijazah. Ternyata masih ada pertentangan. Kertasnya harus diuji dong, sama enggak dengan kertas yang ijazah lama.
Kop yang dibuat antara ketikan juga tidak harus bareng dong. Itu kira-kira untuk menyelesaikannya bagaimana kalau menurut terdakwa dengan harapan itu tadi? Majelis, mohon maaf ya, kalau semua itu berjalan di atas fitrah, berjalan di atas kejujuran, tidak ada kebohongan, tidak ada kecurangan, tidak ada insinuasi atau hal-hal yang bersifat tuduhan-tuduhan terselubung, maka alam raya dan Allah ini akan membantu. Maka persoalannya tidak akan berbelit-belit dan tidak akan sulit. Semuanya akan mudah, gratis, selesai. Nah, yang Husnul khotimah. menurut terdakwa, jaminan kejujuran dari orang per orang ini siapa? Gini Pak Hakim, seandainya saya ijazahnya asli, maka tidak akan serulet ini gitu loh. Bukan berarti saya mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu ya. Saya punya prinsip, seandainya segala sesuatu berangkat dari hal-hal yang tidak membohongi Allah, membohongi diri sendiri, tidak ada pertentangan antara batin dia dengan hati dia dengan orang lain, maka semuanya mulus Pak Hakim. Itu rumus hidup saya begitu yang majelis yang mulia. Itu rumus hidup saudara. Iya. Nah, kalau negara kan mempunyai panutan mungkin ya, Iya. Nah, hukum Baik. itu kan biar masyarakat yang diatur itu bisa Baik. tertib. Baik. Nah, sekarang pertanyaan lain lagi. Azab yang saudara maksud tadi itu seperti apa sih? Ya kalau dihubungkan dengan podcast tadi, bahwasanya yang menonton ini cek rekening kamu, cek keberkahan rumah tangga kamu akan hancur sehancur-hancurnya karena yang kamu ingkari bukan Mas Bambangnya, Baik. tapi Al-Qur'annya. Nah, Baik. azab yang saudara maksud itu seperti apa coba? Contohkan. Jadi cek rekening kamu Ya. itu artinya dicabut keberkahan rezekinya. Ya. Walaupun gajinya 1 miliar satu hari, tapi tidak berkah, ya kan? Ada saja penyakitan atau apa, habis uangnya untuk sesuatu yang tidak manfaat. Cek rekeningmu, cek kesehatanmu, Oke. tensi darahmu. Oke. Jadi yang mulia, pada suatu ketika saya ceramah tapi ini tidak usah dimasukkan di hati, saya tidak bermaksud, anggap saja ini kebetulan. Saya ceramah di Riau, pada sholat subuh ceramah, tiba-tiba saya dapat WA, pada subuh saya buka, ternyata dari penyidik di Palu. Saudara Sugi Nur Harja mohon menghadap penyidik hari Senin sebagai tersangka. Saya emosi yang mulia ya, pagi-pagi itu, Dek ambil kamera, saya kameramen, ambil kamera. Saya langsung bikin podcast. Hei penyidik, ya kalian sudah tuduh aku sebagai tersangka, bla 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 bla. Sekarang hitung mundur, cek rekeningmu, cek kesehatanmu. Siapa di antara kita yang hancur? Itu videonya viral yang mulia. Oke. Sebentar yang mulia. Nah, itu Senin saya dipanggil, saya akan datang. Ternyata Jumatnya kena tsunami, luluh lantah. Wallahualam bisawab. Apa itu kebetulan? Dulu. G. Oh, yang saya maksud perkara ini aja. Kan perkara itu saudara podcast kan September ya? Iya. Nah, September. Lah, yang menjamin itu semua kena azab, mungkin anak istrinya ada yang sakit, itu kan ada kesehatannya juga. Itu bagaimana menurut apa juga itu termasuk azab semua? Kalau konteksnya di dalam mubahalah itu iya yang mulia. Jadi misalkan di ruangan ini ada yang tidak percaya terhadap mubahalah yang dilakukan Bambang Tri, menentang bahkan menggila-gilakan Bambang Tri, kemudian sakit misalkan meninggal atau bagaimana. Dalam konteks itu saya imani. Kalau yang percaya dengan Bambang Tri ternyata juga sakit, Apa itu ada yang mulia? Seandainya ada ya wallahualam, itu kan semua kembali kepada Allah tetap. ya yang Seandainya. waktu contoh saudara sendiri aja lah ya, katanya istrinya sakit waktu itu. G. Nah itu apa juga termasuk? Itu kan percaya dengan Bambang Tri. Istri saya nggak ngikuti podcast. Istri saya kayaknya percaya nggak percaya itu nggak urusan yang mulia. Jadi istri saudara nggak melihat podcast. Enggak. Kemudian juga penonton di sini mungkin juga merasa ini saya juga kena Tidak. azab. Kalau ada yang percaya dan dia sakit, itu berarti tidak ada hubungannya sama mubahalah, Oh. berarti itu ujian dari Allah. Oke, ya udah. Jadi gini yang mulia, saya ringkas, kalau ada orang baik tidak pernah melanggar hukum negara, hukum agama, dan dia sakit, maka itu ujian.
Tapi kalau ada orang yang sama-sama dijalani, maksiat iya, ibadah iya, kemudian dia kena penyakit atau kena musibah, maka itu teguran. Tapi kalau ada orang yang maksiat saja, kemudian dia kena mara bahaya, maka dia azab. Begitu majelis. Oke, sekarang ini aja untuk ketegasan terakhir pertanyaan saya. Saudara pernah ditahan 1 tahun 6 bulan di pengadilan mana? Divonis Di Surabaya. Surabaya. Kemudian di Palu selama 10 bulan. Iya, insya Allah. Kemudian di Jakarta Selatan 10 bulan. 10 bulan. Kalau semua itu termasuk anu enggak? Termasuk azab atau termasuk juga suatu bentuk perjuangan Baik. untuk apa tadi? Siap. Oh iya. Baik. Ini agak panjang, nggak apa-apa yang mulia ya. Silakan. Orang masuk penjara itu ada 3 penyebabnya yang mulia. Pertama, dia kriminal. Otaknya memang kriminal, dia layak di penjara. Kedua, dia ceroboh. Tanda tangan tanpa dibaca misalkan, ya ternyata nggak ditanda tangan di tender. Apalah, akhirnya dia di penjara gara-gara dia ceroboh. Yang ketiga, ada orang di penjara karena dia terlalu baik. Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Hambali, ada Imam Syafi'i yang rujukan kitabnya kita pakai hidup sehari-hari. Bahkan ada Buya Hamka, ada Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU di penjara sama Jepang gara-gara beliau nggak mau nunduk begini. Ketika rezim Jepang lewat, semua nunduk, Mbah Hashim nggak mau, itu di penjara 4 bulan sampai dicabut kukunya. Jadi orang baik semua gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan seorang baik, tetapi mumpung yang mulia tanya seperti itu, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pijakan untuk yang mulia. Yang di Surabaya yang mulia, silakan. Kemarin saya disapa sama hakim, saya lupa namanya, ternyata beliau yang nyidang saya di Surabaya juga, di sini, beliau sekarang tugas di sini. Jadi, siapa namanya? Pak Ridho ya? Ada orang namanya Ridho mencaci maki saya. Gus Nur itu Wahabi, Gus Nur itu radikal di medsos, namanya Ridho. Saya balas dengan medsos, bangsat, bajingan, ayo ketemu. Wah gitu kan. Ternyata ada orang lain namanya Ridho yang melaporkan saya, dikira saya mencemarkan nama baiknya dia. Padahal yang saya maksud Ridho ini, bukan Ridho itu. Di pengadilan semuanya jelas gamblang. Di pengadilan itu. Bahkan akunnya dipanggil sama hakim itu, yang Ridho yang melaporkan itu. Pak Ridho, ini Gus Nur tidak kepada Anda. Ridho itu, Gus Nur ini maksudnya ini. Akun namanya Generasi Muda NU. Pak Ridho ada hubungannya sama ini enggak? Enggak ada, saya enggak kenal sama dia. Harusnya demi hukum bebas saya. Yang saya caci maki dia karena dia memfitnah saya. Yang laporkan saya dia enggak ada hubungannya. Di pengadilan enggak saling kenal. Ini yang saya alami majelis, demi Allah ini yang saya alami. Saya enggak salah majelis. Bukan berarti saya orang baik. Cukup. Kurang lebih Ya, seperti saya bertanya begitu itu tadi tergerak dengan perkataan saudara. Saudara sebetulnya sudah dalam zona nyaman. yeah. Kalau dalam zona nyaman mungkin malah bisa lebih rumah orang miskin yang banyak saudara. Betul yang mulia. Coba bangun. saya kasih saran yang mulia. Gimana supaya saya bisa diam melihat kedoliman ini? Saya diam gimana caranya yang mulia? Lebih baik saya hidup sama anak cucu aja. Itu porsinya Allah. Oh begitu ya. Oke, saya cukup ya. Jadi terima kasih. Mungkin ada terakhir, mungkin statement terakhir. Baik yang mulia, bismillah. Jadi seperti tadi saya katakan, orang masuk penjara itu karena kriminal, karena dia ceroboh, atau dia terlalu baik. Saya tidak berharap yang mulia menganggap seorang baik ya. Tapi ya gimana memang kita orang Islam ya. Saya tidak bosan-bosan dimubahalah 1000 Al-Quran sekalipun saya berani. Bahwa saya ini tidak ada niat untuk menjatuhkan orang, memfitnah orang, menyengsarakan orang. Yang saya marah itu adalah kebijakan-kebijakan yang selalu menyengsarakan rakyat, hanya itu yang mulia. Dan itu pun saya pingin sebenarnya diam, tapi batin kecil tidak mengizinkan. Karena saya yakin hadisnya juga ada bahwa berteriak kebenaran di hadapan sistem yang dolim itu juga pahalanya besar di sisi Allah. Tapi insya Allah saya setelah sidang ini selesai, mungkin saya akan merubah cara saya. Karena kemarin anak saya paling kecil itu sampai saya nangis
Abi kalau sudah bebas gak usah ngomong politik lagi katanya. Anak sekecil itu bisa ngomong seperti itu. Baik nak, insya Allah saya udah janji seperti itu. Mungkin saya akan rubah polanya, saya akan bermain lebih cantik lagi. Kurang lebih begitu yang mulia. Terima kasih TPU sudah menyampaikan kepada semuanya dan semua sudah menyampaikan pertanyaannya. Untuk saya nyatakan kebersamaan dan beri kesempatan berikutnya kepada pelapor untuk menyampaikan tuntutan. Kata kira-kira mohon izin Majelis Hakim karena proses tuntutan ini, karena ini kan perkara dari Barreskrim ya, terus kemudian Kejaksaan Agung, terus kemudian karena lokus tembusnya itu di sana, tapi memenuhi itu kami sidangkan di sini, kami harus menunggu petunjuk pimpinan dulu. Udah kami kirimkan, tapi belum ada keputusan. Masih menunggu. Kita semua dibatasi waktu di awal saya sudah sampaikan. Mungkin kita dibatasi waktu, kita juga lebih dari yang boleh lebih dari 50 perkara selesai. Ya, kita sesuai jadwal aja. Kita coba satu orang dari sekarang jadi selesai. Nanti apa kalau seandainya kalau alas jaksa bisa menjelaskan alasannya apa? Ya, gitu ya. Jadi sidangnya ditunda 1 minggu diberi kesempatan Pak Jaksa supaya nanti ada kesempatan juga penasihat hukum juga butuh waktu juga untuk menyusun pembelaan. Jadi supaya waktu kita tidak bertele-tele,